Shalom saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontaknya ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Semua kasus rumah berhantu, tempat-tempat berhantu, pasti ada sejarah tentang darah. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Kalau yang dibunuh itu laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, akan muncul roh perempuan. Nah, kalau yang dibunuh bencong, tahu bencong? Namanya di sini apa? Hah? Apa? Akan muncul roh ini. Bondan. Nah, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Arwah orang mati yang tidak dalam Tuhan, itu langsung ke dunia arwah, dunia bawah, untuk menunggu hari penghakiman. Tetapi di situ ada darah yang menuntut. Tempat kejadian pembunuhan, kalau dibuat rumah, atau kedai, atau kilang, maka tempat itu akan muncul roh seperti bayangan hitam, kelebet, 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 kelebet. Dan tempat kejadian pembunuhan, kalau dibikin kedai, atau dibuat toko, atau dibuat rumah, siapapun yang tinggal di situ bangkrut, bankrupt. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan orang bankrupt. Dibuat kedai bankrupt. Sehingga yang tinggal di situ wajah jadi bankrupt semua. Ini sama, bangkrut ya? Bankrupt. Bangkrut. Sama. Hah? Apa itu muflis? Hah? Jelas? Jadi kalau tempat pembunuhan, cirinya ada. Siapapun yang nempati, bangkrut. Jelas? Nah, atau tempat kejadian pembantaian massal, pembunuhan massal. Kalau yang dibunuh 1.000 orang, maka setiap 3,5 tahun atau 7 tahun akan bangkitnya kutukan. Nanti yang kerasukan 1.000 orang. Yang disebut kerasukan rame-rame. Satu orang dulu yang kerasukan, yang lain memegang langsung masuk. Di Malaysia ada kejadian seperti itu? Nah, itu dulunya pasti tempat pembunuhan rame-rame, massal, atau pembunuhan satu perkampungan. Maka di kampung itu setiap malam tertentu seperti orang berbicara-berbicara di perkampungan yang disebut namanya kampung setan. Nah, itu pasti dulunya tempat apa? Rame-rame. Nah, kalau yang dibunuh satu kampung ada di hutan, maka di kampung itu, di hutan itu akan sering ada suara-suara aneh, dan setiap orang yang ada di hutan itu boleh tersesat. Itu pasti tempat pembunuhan ramai-ramai. Dulu sebelum saya bertobat sebagai seorang bomoh, maka dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung. Tidak boleh ayam oren Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, setelah itu dikorbankanlah kambing. Dikorbankan apa, saudara? Nah, dikorbankanlah babi, dikorbankanlah kerbau,
dikorbankanlah sapi lembu. Dan kepalanya ditanam di lokasi. Kepalanya di mana saudara? Ditanam apa? Di lokasi. Maka tempat itu, apakah itu boleh mengusir setannya? Tidak boleh. Itu hanya sifatnya menetralkan sementara. Tetapi 3,5-7 tahun lagi akan bangkitnya kutukan lagi, yang kerasukan rame-rame lagi. Ingat, yang menuntut bukan darah binatang, tapi darah manusia. Jelas? 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 Dan rumah yang berhantu inilah yang sulit, susah orang jual. Misalnya orang kalau mau beli, malamnya dimimpikan, tidak jadi beli. Saya pernah kejadian di Jakarta, Indonesia. Setiap kali orang beli, kasih DP Porscot. Ini sama ya. Uang muka. Tanda jadi. Mau ke notaris, mau dibayar lunas. Batal, tidak jadi. Sehingga yang punya rumah banyak dapat uang muka, tanda jadi. Tetapi yang punya rumah tidak berani tinggal di rumah itu, karena tahu sejarah rumah itu tempat pembunuhan. Saya diminta datang, langsung saya usir setannya, setan keluar. Begitu setannya keluar, 1 minggu kemudian rumah itu laku terjual mahal. Langsung yang punya rumah ngomong, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis? Rumah angker, rumah setan. Setan keluar, harga berbeda. Yang pertama, jadi tempat apa? Nah, cirinya ada. Sering ada penampakan bayangan hitam. Kelebet di sekitar pintu. Kenapa di sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Nah, sekitar apa? Pintu. Jadi saudara ada kasus, kok sering ada penampakan bayangan hitam di sekitar pintu. Berarti dulunya tempat apa? Atau baju terakhir korban dibunuh. Kalau yang dibunuh itu baju biru, blue, maka setiap kali ada pemunculan baju biru. Kalau baju hijau, green, akan ada muncul baju hijau. Tetapi yang sering adalah, ingat saudara, bayangan hitam. Nah, rumah jenis seperti ini disebut rumah setan. Kenapa rumah setan? Karena tanah itu dikutuk. Ingat, kutukan di tempat kejadian. Tanah tidak menghasilkan apa saudara? Sepenuhnya lagi. Kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Tempat apa saudara? Nah, orang kalau bunuh diri itu posisi stres, depresi, betul? Tidak ada orang bunuh diri dalam posisi bahagia tertawa. Mati, tidak ada. Posisinya stres apa deh? Ada yang karena putus cinta. Tahu putus cinta? Broken. Patah hati. Siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah, angkat tangan. Yang sudah menikah tidak boleh. Yang belum menikah, angkat tangan. Yang belum menikah. Dengerin kata saya sudah pengalaman hidup. Kalau kalian punya pacar, tahu pacar? Jangan kasih barang mahal-mahal. Nanti kalau putus, menyesal. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Sudah ngalami semua. Ingat, pacaran belum tentu jadi. Betul? Nah, ingat, selama kalian belum menikah,
buka mata lebar-lebar. Masih ada pilihan, betul? Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, terimalah kenyataan. Yang setuju angkat tangan. Ini mereka yang menerima kenyataan. Ada cerita. Ini pengalaman hidup. Saudara, kira-kira celana saya ini udah berumur berapa tahun? Hah? Berapa? Ini celana hampir umur 20 tahun. Coba lihat modelnya ini. Asli. Sampai warnanya jadi agak putih. Ini kenang-kenangan saya di Amerika. USA. Saya tidak boleh bahasa Inggris, sudah 5-6 kali ke Amerika. Yang paling kasihan, cakap pandai bahasa Inggris, tidak pernah ke sana. Saya waktu mau ke Amerika, ke USA, adik saya berkata, Daud, tolong belikan saya jam. Si namanya sama ya? Jam tangan. Made in luar negeri. Saya ngomong, untuk siapa? Untuk pacar. Wah, langsung hukum ekonomi berpikir. Pacar belum tentu jadi, betul? Nah, saya ke Amerika. Saya tidak bohong. Saya pergi ke Amerika, saya cari Chinatown. Ada yang harga $100, $50, $5. Ada yang harga $2. $2 Amerika. Kalau di sini berapa ringgit berarti? Hah? 2 ringgit. Hah? Ya kira-kira 8 ringgit ya. Iya. Ya pokoknya saya waktu itu $2 Amerika. $2 aja. Ya 8 ringgit lah ya. Saya beli jam itu di Chinatown. Nah, tiba-tiba sampai Indonesia, adik saya mana? Mana jam tangan made in luar negeri? Ini jamnya. Made in luar negeri. Dikasih pacarnya, tangannya gatal. Saya ditanya, kenapa tangannya gatal? Penyesuaian. Made in luar negeri. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian putus. Putus, adik saya menyesal. Daud, saya sama pacar saya putus. Jamu itu Daud, mau tak kasihkan dia. Tidak apa-apa, ikhlas. Kakak yang baik cukup memberi 8 ringgit. Makanya yang pacaran-pacaran, lihat hukum ekonomi. Makanya saya sama istri saya pacaran hanya 1 tahun, langsung jadi kembali modal. Nah, ada orang yang putus cinta, ada yang juga karena dikejar utang, ada yang juga karena bangkrut, bankrupt, ada yang juga masalah rumah tangga, ada yang menggantungkan diri, minum racun, tusuk, tenggelam ke air. Belakang orang bunuh diri itu akan mempengaruhi kutukannya. Ingat, tanah tidak menghasilkan apa? Sepenuhnya lah lagi.
tempat kejadian orang bunuh diri itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Maka tempat itu kalau dibuat rumah untuk tempat tinggal, siapapun yang nempatin, rumah tangganya boleh bercerai. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan cerai, dibeli orang cerai, sehingga orang yang tinggal di situ hawanya panas, mau bertengkar, ribut, berkelahi terus. Dan cirinya tempat orang bunuh diri yang berhantu itu sering ada suara-suara aneh. Ketok pintu, buka, tidak ada orang. Jelas? Atau di dapur, tahu dapur? Tiba-tiba wak, bersih-bersih. Kayak ada orang cuci-cuci baju, cuci piring. Oh, berarti yang bunuh diri pembantu. Nah, saat di kamar nangis. Perempuan, berarti yang bunuh diri perempuan. Cirinya tempat orang bunuh diri sering terdengar suara-suara aneh. Jelas? Jelas? Atau tempat kejadian yang sering untuk aborsi. Tahu aborsi? Pengguguran. Maka di situ kan ada anak-anak kecil ketawa-ketawa gitu. Yang disebut tuyul. Nah, rumah yang ada hantunya itu, dulunya latar belakangnya pasti bunuh diri. Itu yang tinggal di situ bisa atau boleh sampai cerai. Hawanya panas, ribut, bertengkar terus. Dan sering muncul suara-suara apa? Aneh. Suatu kali saya pernah nangani kasus, itu ada di Jawa, Pulau Jawa, ada seorang pengusaha buka showroom motorcycle, bangkrut, bankrupt, bikin spare part, servis mesin engine motor, bankrupt, bangkrut. Yang ketiga, dia buat peternakan babi, bangkrut seperti babi. Dan setiap hari ribut, bertengkar terus suami istri. Tiba-tiba suaminya kesurupan. Ingat, tempat kejadian semua kasus kesurupan pasti ada latar belakangnya. Langsung telanjang gini-gini, wah, di lapangan terbuka gini-gini, wah. Di kampung saya dipanggil, saya doakan demi nama Yesus setan keluar. Begitu setannya keluar, langsung dia gini, Pak, banyak yang lihat saya tidak? Wah, banyak, satu kampung. Saya ditanya, saya ngomong, mana tempat kejadian kamu kerasukan kesurupan? Di sini, Pak. Ini pasti ada darah yang menetes. Betul, orang dibunuh, setelah itu bunuh diri. Ingat, kutukan darah. Jadi semua rumah berhantu pasti ada kutukan darah. Yang ketiga, roh maut. Apa saudara? Apa saudara? Roh maut. Tempat kejadian kecelakaan, eksiden, mati. Jalan, war, mati di situ. Maka di jalan yang sama, tempat yang sama, titik yang sama, pasti akan ada korban kecelakaan di tempat yang sama. Setiap tahun. Saya rasa di daerah sini ada saudara? Nah, itu ada namanya roh apa? Maut. Atau tempat kejadian orang mati tenggelam di sungai atau di laut.
Nanti tiba-tiba kayak ada orang gini, tolong, tolong. Ini mau nolong, masuk, lep, mati. Kalau di jalan, sering kayak ada budak kecil lewat. Atau kakek-kakek lewat. Mau menghindar, driver, duar, tabrakan mati. Biasanya tempat yang ada roh mautnya, driver, sopir sering klakson, bel dulu. Tin, tin, baru lewat. Setan tidak takut tin, tin. Itu hanya sugesti, tidak boleh percaya. Itu ada namanya roh apa? Roh apa? Roh maut. Di daerah Jawa Tengah, arah Karanganyar Tangmangu, itu ada kasus. Dulunya ada orang eksiden kecelakaan mati, buar, kepala pecah. Setiap tahun sering kecelakaan mati di tempat yang sama, titik yang sama. Sama polis ditulis, hati-hati rawan kecelakaan. Hari ini dipasang, besok duar tabrakan, tertancap di apa? Hati-hati. Di hati-hatinya sini ya. Kepalanya di hati-hati gini ya. Sama polis dikasih lampu terang dan polisi jaga gini. Yang jaga lelah capek. Baru 1 jam dia keluar. Duar tabrakan mati di tempat bekas polis berdiri. Polisnya berkata, untung aku tidak berdiri terus di situ. Nah, kepala polis minta sama saya, Pak Daud, tolong beresin kasus ini, karena banyak eksiden mati di jalan itu. Langsung saya doakan, dalam nama Yesus setan keluar dan tidak ada kecelakaan lagi. Nanti saya beritahu cara untuk mengalahkan, mematahkan kutukannya. Yang keempat, yang disebut namanya tanah kuburan. Apa saudara? Sebelum saya bertobat, kalau mau bikin bangkrut seseorang, bankrupt seseorang, itu ambil tanah kuburan. Disiramkan, tepat ada di mana? Di depan pintu kedai orang. Atau di depan pintu utama pabrik orang, kilang. Atau ditaburkan, tepat ada di rumah orang. Dalam 1 tahun, kedai, kilang, rumah orang pasti bangkrut, bankrupt. Cirinya, kalau tempat itu kena tanah kuburan, itu ada bau busuk menyengat pada waktu hari Jumat, malam Jumat, kira-kira jam 6, jam 7. Baunya gini, bleng, menyengat, hanya lewat. Pak, kalau baunya menetap, itu bau got. Bau busuk itu selokan. Tahu selokan? Lumpur. Bau parit. Bau parit. Jadi kalau ada tanah kuburan, cirinya itu ada bau busuk, itu seperti lewat aja. Malam Jumat. Dan itu tempat kayak ada berkabut, berawan. Kalau itu kedai, setiap kali orang mau beli, tidak jadi beli, hanya lewat aja terus. Nah, tanah kuburan yang dipakai, itu bukan kuburan padri atau pastor. Yang disebut tanah kuburan itu adalah kuburan seorang perompak, penjahat, pembunuh, pemerkosa, yang mati dalam kondisi dibunuh, dieksekusi, dibakar massa, pokoknya intinya satu, dibunuh, mati sebelum waktunya. Darahnya menuntut, dikubur di satu tempat, di pusaranya, di makamnya itu, kuburannya itu mengandung kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa?
Nah, kalau tanah itu disiramkan di atap, di atas rumah orang. Dalam 1 tahun, rumah tangga orang bercerai. Kok boleh tahu Pak Daud? Bekas bomohnya. Tapi ingat, sesuai order. Kalau tanah itu disiramkan, ada di dalam rumah dan atap rumah, akan berubah menjadi santet tanah. Yang tinggal di situ akan sakit bergantian. Dan mati sandang pangannya, artinya cari makan hidup susah. Setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan kutukannya? Ikut saya semua. Darah dihadapi pula dengan darah. Apa saudara? Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah apa? Abel. Tidak ada darah di muka bumi ini yang berbicara lebih kuat melebihi darah Abel, kecuali darah Yesus. Kenapa darah Yesus boleh berbicara? Karena ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah pula. Darah manusia suci, tanpa dosa, tanpa noda, dan tanpa celah. Dan posisinya mati dibunuh. Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, disalib, dan bangkit hari yang ketiga dan naik ke surga. Sehingga darahnya boleh berbicara. Amin. Bicara tentang apa? Pendamaian. Apa saudara? Penyucian, penyelamatan, penyembuhan. Saudara, kutukan darah itu semua adalah darah-darah yang menuntut. Hanya bisa dihadapi dengan darah pendamaian, darah penyucian. Apa saudara? Darah pendamaian, darah apa? Penyucian. Kalau saudara menghadapi rumah berhantu, berarti saudara tahu di rumah itu ada darah yang menuntut. Cara doanya ikutnya semua. Darah Tuhan Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tanah ini. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, bersihkan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Ingat, doanya apa saudara? Darah, ingat, untuk menghadapi kutukan darah harus dihadapi dengan apa? Demikian kalau kasus kerasukan massal, berarti tempat penuh dengan apa? Darah yang Nah, itu katakan darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. Amin. Tempat terkutuk menjadi apa? Berkat. Jelas? Jelas? Jadi saudara, Pak, kalau menghadapi roh maut gimana? Suatu kali ada satu gereja Protestan. Itu dulunya tempat itu pernah ada satu kejadian pastor pendeta bunuh diri.
Setelah itu, di depan jalannya, pernah ada kecelakaan mati, 2 orang mati di situ. Di tempat gereja itu, setiap tahun, pasti ada yang mati kecelakaan. Dan di gereja itu, ada setan, ada di toilet. Setannya suka ke toilet. Tandas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi, terutama yang kebaktian sore, kebaktian petang, mau jam 6 itu, 6 sore. Jadi kalau waktu kebaktian ketemu Tuhan, haleluya, dia bangkit. Nah ada yang mau ke toilet. Pas mau gini-gini, hampir semua jemaat di gereja itu sudah ketemu setan di tandas. Setiap kali kebaktian, sampai kalau mau kebaktian, sebelum kebaktian, mendekati sore, kencing antri semua adalah ke tandas. Karena kalau sudah jam 6 sore, tidak ada yang berani. Karena ketemu ini, gitu. Nah, gereja Protestan itu, akhirnya sampai ada sidang majelis. Sidang majelis tentang setan. Mereka rundingan gimana cara ngusir setannya. Saya dipanggil, karena di tempat itu, di depan gereja, di jalan itu, sering ada eksiden mati setiap tahun. Saya beritahu, cara mengalahkan ini, tempat ini pasti ada darah yang menetes, menuntut. Langsung pendetanya ngasih sejarah, dulunya ada yang bunuh diri. Langsung didoakan darah Yesus. Namanya roh maut. Kalau di pinggir jalan namanya roh apa? Eksiden mati, kecelakaan, atau tenggelam. Doa ini saya semua. Darah Yesus, hancurkan roh maut. Darah Yesus, hancurkan kutuk maut. Darah Yesus, putuskan roh maut. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Segala roh maut, kutuk maut, kami hancurkan. Darah Yesus sudah batakan roh maut. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Pak, kalau menghadapi tanah kuburan gimana? Beda. Semua berkat, semua masa depan, semua keberuntungan, semua hoki, pasti ada jalannya. Betul? 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 Tidak mungkin orang buka kedai di puncak gunung. Siapa yang beli? Betul? Pasti di pinggir dan pasti ada jalannya. Tanah kuburan itu menutup masa depan. Saudara kalau punya kedai, di kedai saudara, tetangga sebelah, tempat lainnya, itu pakai bomoh-bomoh, itu mengambil rezeki, mengambil keberuntungan kanan kiri. Sehingga semua sepi, dia yang rame. Ngerti tidak? Ngerti maksud saya? Paham? Nah, cara mengalahkannya, itu seperti ini. Ini semua. Darah Yesus. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka keberuntungan tempat ini. Darah Yesus, buka berkat tempat ini. Roh-roh setan, roh-roh jahat, keluar dalam nama Yesus. Ingat, kalau saudara punya kedai, punya kilang, supaya tidak boleh kena tanah kuburan dan mantra-mantra bomo,
saudara doanya supaya tidak tertutup masa depan. Termasuk kalau saudara adalah kerja di kilang, dan teman-teman kilang saudara ada yang pakai ajimat-ajimat, mantra-mantra, itu boleh menutup yang lain. Saudara boleh doa dengan cara ini. Itu semua, darah Yesus. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka keberuntungan tempat ini. Setelah roh-roh setan, roh jahat keluar. Ingat, diucapkan. Pak, bisa enggak, boleh enggak ngusir setan gini? Setannya yang pening. Dia disuruh apa? Jadi kalau ngusir setan, harus karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut mengaku di Islam, dan barang siapa percaya dia, tidak dipermalukan. Jadi iman itu harus diperkatakan. Ada seorang ibu, dia punya kedai, lawan bisnisnya kedai itu, sering pakai bomoh-bomoh dari Chinese. Sering pakai bomoh-bomoh dari Jawa juga. Nah, ibu ini yang kedai orang Kristen ini ngomong sama saya, supaya tidak kena ilmu mantra-mantra bomoh. Saya ajarkan doa ini, darah Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus buka jalan berkat keberuntungan tempat ini. Dan setiap hari ibu ini kalau mau buka kedai, selalu nyanyi lagu ini. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahlah daku. Ku dijadikan baru. Gitu. Lawan bisnisnya, itu pakai bomoh-bomoh untuk bikin bangkrut ibu ini. Kenapa ibu ini tahu? Karena dia punya spy juga. Punya mata-mata. Dapat info-info. Suatu sore, waktu ibu ini berdoa, di kedainya ditutup, lawan bisnisnya ambil tanah kuburan, siramkan di kedai ibu ini. Ibu ini lihat sendiri, kedai ibu itu tambah laris, tambah berkat, sampai antri-antri orang malah tempatnya dia kok sepi terus. Apa yang terjadi? Karena ibu ini berdoa setiap hari, darah Yesus. Apa saudara? Buka jalan darah Yesus, buka masa. Apa yang terjadi? Lawan bisnisnya, ambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama, ditaburkan, disiram di toko dia sendiri, kedai dia sendiri. 1 minggu bangkrut, bankrupt. Kenapa? Karena di rumah ibu itu ada darah yang berbicara. Darah yang berbicara pendamaian, penyucian, penyelamatan, dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya kehidupan Kristus sendiri. Nah, oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Tanya tentang setan. Tanya tentang bomoh-bomoh. Ada? Saya hitung 3 kali. 1, oke.
Oke? Halo. Oke. Terima kasih kepada Langsung bertanya. Oke, bertanya. Jangan terlalu Oke. ini pusing Oke. saya. Nanti. orang dusun takut kepada kuburan. Jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Jangan takut sama kuburan. Ingat, roh yang ada dalam dirimu lebih besar. Ingat. Lagi, saya ingat, kita semua nantinya juga kaku. Nantinya, betul? Bukan sekarang. Lagi. Kalau malam waktu tidur tiba-tiba macam keras badan, macam ada yang bukan lagi macam ada yang mengganggu. Itu apa? Yang susah bergerak. Oke, itu ada dua kasus. Pertama memang sesak nafas. Atau yang kedua memang ada setan. Kalau ada setan, pada waktu sesak nafas, gini susah tidur, keras semua, buka mata langsung lihat hantu. Berarti rumah itu ada setannya. Nah, rumah ada setannya itu dulunya tempat apa? Pembunuhan. Oke? Harus disucikan dengan darah ye. Oke, lagi. Oh iya, ini dulu. Oke, sana dulu. Oke. Oke. Cirinya santet, pertama, ada ledaan di atap rumah. Ada apa, saudara? Tahu ledaan? Letupan. Buar, bunyi. Itu tepat di atap. Itu jenis ilmu santet untuk membunuh. Tapi kalau bunyinya seperti pasir menyebar sekitar pintu dan jendela, pasir menyebar, itu berarti menutup masa depan atau bikin bankrupt. Kedua, langsung tanaman pohon-pohon mati mendadak. Tanaman-tanaman mati mendadak. Ketiga, langsung mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Dan yang keempat, hewan-hewan mati mendadak. Itu berarti ada kiriman santet. Dan perlu saudara tahu, orang yang suka tertawa, hati gembira, tidak boleh kena santet. Dan yang kedua, orang kedekut, orang pelit paling mudah disantet. Ingat, orang yang murah hati, yang suka menolong, suka memberi, tidak boleh kena santet. Perlu saudara tahu, ini rahasia penting untuk saudara. Semua para bomoh, semua aliran bomoh apapun, untuk menghadapi ilmu hitam, ilmu santet, langkah yang pertama yang harus dilakukan bomoh adalah satu. Buat namanya makan bersama orang-orang miskin susah-susah. Itu langkah pertama. Bahkan ngajak makan bersama satu kampung. Untuk dihadapi dengan namanya garis takdir. Nah, setelah saya bertobat, tidak boleh pakai acara itu. Karena itu mantra-mantra, undang-undang setan. Setan ketemu setan, reoni kongsi. Tidak boleh. Tetapi inti di dalamnya saya tahu. Menabur dan menuai. Ingat, sebenarnya di Alkitab itu ada
anti ilmu hitam, penolak ilmu hitam, penangkal ilmu hitam. Ingat, ada namanya perpuluhan, betul? Ada perpuluhan, ada lagi yang kedua, persembahan ketiga, persembahan itu sebenarnya adalah penangkal ilmu hitam. Nah, makanya orang-orang yang pelit kedekut paling mudah kena ilmu hitam. Oke, lagi. Oke, persoalan. Selamat pagi Bapak Pendeta. Ya. Saya ada 3 soalan penting di sini. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui kalau seseorang itu telah disantet, telah dijampi atau telah dikenakan oleh ilmu pengasih? Yang pertama, bagaimana kita mau melihat? Bagaimana kita mau tahu bagaimana dia kena santet? Pertama. Kedua, bagaimana kita mau mendoakan atau bagaimana kita mau mendoakan orang yang disantet ini karena dia bukan berada di sini, dia berada di tempat lain. Oke. Dan ketiga, adakah Banyak salah satu ciri-ciri adakah salah satu ciri-ciri orang menyantet kita apabila ada mayat ataupun mayat binatang-binatang di halaman rumah? Oke. Terima kasih. Pertama, cirinya kena ilmu santet, kalau diperiksa dokter, tidak ada penyakitnya. Dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi begitu di rongsen, CT scan, ada benda-benda asing logam. Paku, silet, jarum. Kelihatan. Jelas? Jelas? Tadi ya, bicara apa lagi tadi? Santet sama pengasih itu beda. Santet adalah ilmu untuk membunuh. Tapi kalau ilmu pengasih untuk menundukkan lawan jenis. Nah, jadi yang ditanya ini kasusnya beda. Pengasih itu disebut namanya pelet. Nah, kalau santet itu membunuh, beda dulu. Jadi yang ditanyakan ini kasusnya beda. Santet itu disebut namanya teluh. Kalau guna-guna arahnya adalah ilmu pengasih atau bikin orang sakit parah. Kalau santet itu pasti membunuh. Itu bedanya. Jadi yang ditanyakan yang mana dulu? Kalau ditanyakan dua-dua, perlu seminar lagi 2 jam. Karena itu materinya beda. Oke? Yang ketiga, cara doanya untuk mengalahkan ilmu santet, ilmu pengasih. Saya kasih intinya aja. Darah Yesus. Ini sama, darah Yesus. Bebaskan tubuh, jiwa, rohku. Ingat, ini rahasia penting untuk saudara. Setan bisa membunuh tubuh dan jiwa. Tapi ada satu yang tidak boleh dikendalikan setan, yaitu roh manusia. Karena roh manusia itu adalah milik Tuhan. Makanya, ingat, rohlah yang untuk berhubungan komunikasi dengan Tuhan. Dan rohlah yang menyembah Tuhan. Dikatakan menyembah roh dan Nah, kalau ilmu santet, ilmu hitam dikirim, ingat, ada satu untuk melepaskannya, yaitu apa? Roh manusia. Roh manusianya ini harus dibebaskan dulu dari ikatan. Otomatis tubuh jiwa akan menyusul. Makanya perlu didoakan, ini semua, darah Yesus, bebaskan tubuh, jiwa, rohku. Jadi kalau saudara
doakan orang yang kena ilmu hitam, caranya seperti itu. Demi nama Yesus, setan keluar. Oke, sekali lagi. Bagaimana? Pukau itu apa ya? Artinya just touch, kalau kasih minum, tak sadar apa yang orang lakukan. Oh, hipnotis. Hipnotis. Gini, ilmu hipnotis ada 2 teknik. Pertama, melalui gelombang otak. Kedua, saraf. Kalau saraf disebut namanya gendam. Kalau gendam itu orang itu tepuk sebelah sini. Tidak mungkin sini. Kenapa? Karena sini dekat dengan otak kecil. Ini loh. Leher ini penuh dengan saraf. Hipnotis berhubungan dengan gelombang otak, menguasai alam bawah sadar. Kelemahan hipnotis dan gendam adalah pada waktu tidak direspon. Tidak ada apa? Misalnya, gendam itu hipnotis, itu mengambil sisi takut, energi diubah menguasai alam bawah sadar. Misalnya, ini anak Anda sekarang kecelakaan eksiden, mau muntah darah, sekarang keluar darah di hidung. Begitu yang mendapat telepon itu, dia takut, khawatir, bingung, dari gelombang otaknya langsung dikuasai. Kelemahannya adalah pada waktu tidak direspon. Anak Anda kecelakaan, bayar sendiri. Kalau ditepuk gini, ingat, wanita, laki-laki galak. Tahu galak? Garang. Galak pokoknya. Di sini namanya apa? Garang ya? Kalau ditepuk gini, tidak boleh kena. Karena hipnotis gendam itu harus ada namanya sisi sugesti. Sisi dari ketakutan yang bersangkutan. Baru boleh kena. Selama tidak direspon, tidak kena. Jelas? Jelas? Ini untuk yang terakhir. Saya akan beritahu suatu rahasia penting untuk saudara. Kenapa semua ritual kuasa setan di seluruh dunia selalu hari Jumat? Kenapa tidak malam Minggu? Betul? Baik di Eropa, Asia, Timur Tengah. Semua selalu berhubungan dengan apa? Malam Jumat. Betul? Betul? Nah, kenapa? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu hari Sabtu. Hari Minggu, hari pertama. Kenapa kita Kristen hari Minggu? Hari kebangkitan Tuhan. Berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan mangke. Monyet. Segambar apa? Seru dengan tuh. Siapa yang dirinya yakin segambar serupa dengan Tuhan, angkat tangan. Siapa yang dirinya merasa monyet, angkat tangan. Dan hari yang ke-6 pula, Tuhan mengikat perjanjian manusia dengan firman-Nya. Beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Betul? Lawan dari Tuhan adalah setan. Demikian setan menggunakan hari yang ke-6 untuk mengikat perjanjian manusia. Artinya lawan dari Tuhan adalah setan.
Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.